Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, InsyaAllah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini menjelang siang, kita akan mengkaji bersama Sirah An-Nabawiyah, di mana kajian atau Sirah An-Nabawiyah ini yang akan kita kaji, kita berpedoman atau kembali kepada satu nazam, nanti dijelaskan nazamnya apa, agar pembahasan kita runut dan insyaallah kita upayakan dituntaskan pada kesempatan pagi hari ini biidznillah tabaraka wa taala. Jamaah sekalian yang rahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kajian atau Sirah An-Nabawiyah ini tentu satu cabang dari ilmu-ilmu yang dipelajari di dalam syariat. Hanya saja ada beberapa poin yang penting nanti mungkin akan disebutkan di akhir majelis, karena kita akan lebih fokus kepada nazam ini atau manzumah ini agar bisa kita tuntaskan. Sebagai pendahuluan atas nazam atau manzumah ini, ya, sebagai pendahuluan, nazam ini ya atau manzumah ini ditulis atau dibuat oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Muhammad Al-Utsaimin hafizahullahu tabaraka wa taala. Shalih bin Muhammad Al-Utsaimin hafizahullahu tabaraka wa taala. Ya, salah satu ulama di Saudi Arabia, seorang yang cukup produktif dengan kajian-kajian ilmunya. Ya, beliau menuliskan ringkasan dari Sirah Nabawiyah ini yang dibuat dalam 20 nazam. Yang dibuat dalam 20 nazam atau 20 bait syair. Ya, dibuat dalam 20 bait syair. Jadi ada 20 bait syair yang beliau buat untuk menjelaskan tentang Al-Munirah fi Muhimmi Ilmi Sirah. Itu yang nanti beliau sebut kajian ini atau nazam ini namanya Al-Munirah fi Muhimmi Ilmi Sirah. Dalam 20 bait syair beliau berusaha untuk meringkas hal-hal yang penting berkaitan dengan Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam, di mana ini penting menjadi dasar pengetahuan bagi setiap orang yang mengkaji atau mempelajari Sirah Nabawiyah. Karena Sirah Nabawiyah ini tentu ragam isinya dan banyak sekali peristiwa yang disebutkan. Dalam peristiwa-peristiwa yang ada inilah terkadang orang lupa untuk mengkaji hal-hal yang penting, pokok-pokoknya.
Sehingga dalam Al-Manzumah Al-Munirah ini namanya Al-Munirah fi muhimmi ilmi sirah. Al-Munirah ini artinya adalah yang bercahaya. Itu namanya Al-Munirah, yang bercahaya. Fi muhimmi ilmi sirah. Ya, Al-Munirah artinya yang bercahaya. Nama lengkapnya Al-Munirah fi muhimmi ilmi sirah. Jadi judul nazamnya Al-Munirah, ya, yang bercahaya, dalam 20 bait syair. Kemudian beliau sebutkan bahwasanya Al-Munirah ini fi muhimmi ilmi sirah, berkaitan dengan hal-hal yang penting dalam ilmu as-sirah an-nabawiyah, dalam ilmu as-sirah an-nabawiyah. Langsung saja agar kita bisa menuntaskan 20 bait syair ini, nanti kemudian ada beberapa hal yang penting untuk diketahui dalam kajian as-sirah an-nabawiyah. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdi Rabbi abda'ul munirah, thumma as-salatu was-salamu as-sirah, ala nabiyyin ismuhu Muhammadu, abuhu Abdullahi minhu mufradu, وجده شيبة عبد المطلب من نسل عدنان وأصله العرب وأمه بنت لوهب آمنة أجداده بين قريش كائنة. Metode penjelasan yang kita akan gunakan adalah kita akan berupaya untuk melaluinya secara ringkas terlebih dahulu, baru nanti kita ulang lebih detail 20 bait syair ini. Pertama, beliau hafizahullah tabaraka wa ta'ala, Fadilatul Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, mengawali nazamnya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Atau ada basmalahnya enggak yang di kertas? Ada ya? Taib, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bait syair yang pertama beliau katakan, Bihamdi Rabbi abda'ul munirah, thumma as-salatu was-salamu as-sirah, ala nabiyyin ismuhu Muhammadu, abuhu Abdullahi minhu mufradu. Dalam 2 bait syair ini beliau memulai nazamnya, walaupun nazamnya sudah dimulai dengan basmalah. Pertama basmalah, kemudian dimulai dengan hamdalah, bihamdi Rabbi. Itu sama aja kalau orang mengucapkan alhamdulillah. Baik, alhamdulillah atau ahmadullah atau nahmadullah, hamdan lillah, innal hamdalillah, sama semua. Karena dalam nazam sehingga beginilah bentuknya, bihamdi Rabbi abda'ul munirah. Bihamdi Rabbi abda'ul munirah, thumma as-salatu was-salamu as-sirah. Artinya, ya, aku memulai Al-Munirah. Al-Munirah ini judul dari nazam, ya, tadi sudah disebutkan. Nazam ini judulnya Al-Munirah. Bihamdi Rabbi abda'ul munirah. Jadi abda'ul munirah bihamdi Rabbi. Begitu pada dasarnya. Abda'ul munirah bihamdi Rabbi. Thumma as-salatu was-salamu as-sirah. Jadi kalau kita merangkai dalam bahasa Arab, ya, lalu kita terjemahkan, maka pada dasarnya awalnya abda'ul munirah bihamdi Rabbi. Abda'ul munirah bihamdi Rabbi. Aku memulai Al-Munirah dengan bertahmid kepada Rabbku. Kemudian setelah bertahmid kepada Rabbku, thumma as-salatu was-salamu as-sirah ala nabiyyin ismuhu Muhammadu. Jadi bait yang pertama dan bait yang kedua ini bersambung, tidak bisa dipisah. Ya. Jadi kalau mau mengartikan bait pertama dan bait kedua itu disatukan agar nyambung. Bihamdi Rabbi abda'ul munirah, thumma as-salatu was-salamu as-sirah ala nabiyyin ismuhu Muhammadu, abuhu Abdullahi minhu mufradu. 2 bait ini harus digabungkan. Bait yang pertama berkaitan dengan hamdalah, ya. Abda'ul munirah, aku memulai Al-Munirah. Tadi nama panjang Al-Munirah ini adalah Al-Munirah fi muhimmi ilmi sirah. Al-Munirah fi muhimmi ilmi sirah. Al-Munirah itu sesuatu yang bercahaya. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya
lengkapnya fi muhimmi ilmi sirah, dalam hal-hal yang penting berkaitan dengan sirah. Beliau memulainya dengan basmalah, kemudian beliau memulainya dengan tahmid atau hamdalah, yaitu dalam ucapannya bihamdi rabbi. Kemudian beliau mengawalinya juga dengan salawat serta salam kepada Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Kata beliau apa? Tsummas salatu wassalamus sirah ala nabiyyin ismuhu Muhammadu. Nyambungnya begitu. Ya. Tidak berhenti di tsummas salatu wassalamu. Masih belum lengkap. Karena bait yang kedua lah yang melengkapi. Bihamdi rabbi abda'ul munirah tsummas salatu wassalamus sirah ala nabiyyin ismuhu Muhammadu. Ala nabiyyin ismuhu Muhammadu. Bait yang kedua. Melengkapi salawat serta salam kepada Nabi yang namanya Muhammad. Ya, jadi melengkapi seperti itu. Baru kemudian mulailah beliau menyebutkan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan as-sirah an-nabawiyah. Jadi dalam dua bait ini ya kita mengambil kesimpulan bahwasanya beliau melakukan satu pendahuluan atau yang kita kenal dengan muqaddimah. Ya, pendahuluan, muqaddimah. Apa yang beliau sebutkan di muqaddimah? Beliau memulai dengan basmalah, kemudian yang berikutnya beliau memulainya juga setelah basmalah, beliau memulai dengan hamdalah, memuji dan memuja Allah dengan bertahmid, kemudian salawat serta salam kepada Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Lalu kemudian di sini baru beliau memberikan informasi yang pertama. Ya, beliau baru memberikan informasi yang pertama. Informasi yang pertama yang beliau berikan adalah nama Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Siapa nama yang disebutkan? Ya, nama yang disebutkan di sini adalah Muhammad. Ya, Muhammad. Di mana Muhammad ini adalah nama yang paling dikenal dari nama-nama Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Karena Rasulullah tidak hanya memiliki satu nama. Rasulullah memiliki nama yang banyak. Yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, Ahmad selain Muhammad. Muhammad dalam Al-Quran Karim terulang 4 kali. Kemudian Ahmad terulang 1 kali, ya, hanya 1 kali saja di surat As-Saff. Sedangkan Muhammad terulang 4 kali dalam Al-Quran. Misalkan di akhir Muhammadur Rasulullah, ya, penyebutan paling terakhir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u ila akhir ayat. Sehingga nama inilah nama yang lebih dikenal, yaitu Muhammad. Sedangkan nama-nama Rasulullah yang lain ada, tapi nama-nama Rasulullah yang lain ini tidak begitu dikenal oleh sebagian orang. Seperti Ahmad, seperti Nabiyur Rahmah, seperti Nabiyyu Al-Marhamah, seperti Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Mahi, dan seterusnya. Ya. Maka informasi yang pertama yang beliau berikan adalah Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah itu namanya adalah Muhammad. Ini informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua beliau sebutkan di Ajuzul Bait. Bait syair itu, bait syair kan kita lihat satu bait ada 2 bagian, ya. Bihamdi Rabbi abda'ul munirah bagian pertama, bagian yang kedua tsummas salatu wassalamus sirah. Sama juga bagian yang pertama ala nabiyyin ismuhu Muhammadu, bagian kedua abuhu Abdullahi minhu mufradu. Bagian yang pertama itu namanya dalam ilmu al-arud disebut dengan sadrul bait. Bagian yang kedua disebut dengan ajuzul bait. Sadr itu artinya bagian depan, ajuz itu artinya bagian belakang. Maka ada sadrul bait, ada ajuzul bait. Sadrul bait itu artinya bagian depan, ajuz al bait itu artinya bagian belakang. Nah, di sini di sadrul bait yang kedua, di bagian depan bait yang kedua beliau memberikan informasi yang pertama. Apa tadi? Nama Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Namanya Muhammad. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagaimana firmannya misalkan Muhammadur Rasulullah, atau firmannya maka na Muhammadun aba ahadim min rijalikum, dan seterusnya. Informasi yang kedua
yang ada di Ajuzul Bait, bagian yang terakhir. Ya, bagian yang terakhir di bait yang kedua. Apa kata beliau? Abuhu Abdullahi minhu mufradu. Ada dua informasi. Ada dua informasi di Ajuzul Bait atau bait yang kedua. Informasi yang pertama adalah nama ayahnya Rasulullah. Nama ayahnya Rasulullah siapa? Abdullah. Ya, makanya beliau katakan Abuhu Abdullah. Ayahnya adalah Abdullah. Ayahnya siapa? Ayahnya Muhammad. Ya, kan baru saja disebut ala nabiyyin ismuhu Muhammadu. Nabi yang namanya Muhammad. Taib. Ayahnya Abuhu siapa namanya? Abdullah. Baru kemudian ini informasi yang pertama, yaitu nama ayahnya Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam namanya adalah Abdullah. Informasi yang kedua yang di Ajuzul Bait adalah minhu mufradu. Ya, jadi di bait yang kedua ini, bagian depannya disebutkan satu informasi yaitu nama Rasulullah. Bagian belakangnya disebut dua informasi. Informasi yang pertama adalah nama ayahnya Nabi yaitu Abdullah. Informasi yang kedua dalam kalimat beliau minhu mufradu, bahwa Rasulullah anak tunggal. Bahwa Rasulullah adalah anak tunggal. Ya, Abuhu Abdullahi minhu mufradu, darinya ia adalah anak tunggal. Sehingga ini informasi yang kedua di Ajuzul Bait. Bisa kita simpulkan di satu bait ini ada tiga informasi. Yang pertama adalah namanya beliau. Kedua adalah nama ayah beliau. Ketiga adalah posisi kedudukan beliau sebagai seorang anak. Apakah beliau ini anak tunggal atau beliau memiliki saudara dan saudari senasab? Ya, maka terjawab sudah. Nama beliau adalah Muhammad, nama ayahnya adalah Abdullah, dan beliau adalah anak tunggal. Sehingga beliau tidak memiliki saudara laki-laki dari ayahnya, ataupun dari ibunya, atau dari ayah dan ibunya. Kan saudara itu kan bisa seperti itu ya. Ada saudara seayah saja, beda ibu. Ada saudara seibu saja, beda ayah. Ada saudara seayah dan seibu yang kita kenal dengan saudara kandung. Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salatu wa atammus salam tidak memiliki saudara ataupun saudari. Kenapa? Karena memang beliau adalah anak tunggal. Sudah jelas ya? Itu informasi yang terdapat di bait ya kedua. Bait yang ketiga kata beliau wajadduhu Syaibatu Abdul Muttalib min nasli Adnan wa asluhul Arab. Bagian pertama bait, di bait yang ketiga wajadduhu Syaibatu Abdul Muttalib min nasli Adnan wa asluhul Arab. Di bait yang ketiga kita ambil dulu bagian pertamanya. Wajadduhu Syaibatu Abdul Muttalib. Ada informasi lagi. Apa itu informasi yang pertama? Informasi yang pertama adalah nama kakeknya Rasulullah. Siapakah nama kakeknya Rasulullah? Wajadduhu, jadduhu kakeknya Nabi. Seperti Abuhu Abdullah, ayahnya Abdullah, jadduhu kakeknya Nabi. Siapa kakeknya Nabi? Syaibah. Ini nama yang jarang orang mengenalnya, bahwasanya nama kakeknya Rasulullah yang sesungguhnya itu adalah Syaibah. Itu nama ketika ia lahir diberi nama Syaibah ini. Ya. Bagaimana dengan Abdul Muttalib? Ini informasi yang kedua. Abdul Muttalib itu nama julukan, lakab, nama panggilan. Jadi nama asli kakeknya Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atammus salam adalah Syaibah. Disampaikan diinformasikan di bait yang ketiga. Wajadduhu Syaibah. Wajadduhu Syaibah. Nanti kita akan kembali lagi dari awal. Kenapa kakeknya Nabi disebut dengan atau diberi nama Syaibah? Dan kenapa kemudian juga dipanggil dengan Abdul Muttalib? Jadi informasi pertama yang ada di bait yang ketiga bahwa kakeknya Nabi bernama Syaibah. Kakeknya Nabi dari siapa? Dari ayahnya. Ya, ini dari ayahnya. Kan ayahnya tadi namanya Abdullah. Nah, ayahnya kan begitu. Kakeknya namanya Syaibah.
Ini kakek dekatnya. Kakek dekatnya adalah namanya Syaibah. Kemudian informasi yang kedua adalah apa? Nama panggilannya. Syaibah ini memiliki nama panggilan, yaitu siapa? Abdul Muttalib. Bukan Abdul Muttalib sebagaimana banyak terdengar. Bukan Abdul Muttalib tapi Muttalib. Ya. Tasjidnya di ta bukan di lam. Ya, karena saya beberapa kali berinteraksi dengan santri dengan pengetahuan sirah sebelumnya ketika dikaji mungkin di madrasah ibtidaiyahnya atau yang lainnya, ketika tanya kakeknya Nabi, banyak yang mengucapkannya dengan salah, yaitu bukan Abdul Muttalib tapi Muttalib. Nggak tahu apa mungkin itu lebih mudah diucapkan atau memang salah yang ngajari gitu. Saya nggak tahu apa sebabnya. Tapi yang jelas panggilannya adalah Abdul Muttalib. Ta-nya yang ditasydid bukan lamnya. Maka itu informasi yang kedua. Informasi yang ketiga berikutnya di Ajuzul Bait. Di bagian terakhir bait, yaitu apa? Min nasli Adnan. Nabi ini dari keturunan siapa? Dari keturunan Adnan. Adnan ini kakek jauhnya Nabi. Kalau kita sudah mengenal kakek dekatnya Nabi, ya, kalau kita sudah mengenal kakek dekatnya Nabi, tadi namanya Syaibah dan dipanggil Abdul Muttalib, maka kita perlu mengenal kakek jauhnya Nabi. Yang ini menjadi induk dan kembalinya nanti suku-suku yang ada di kota Makkah dan yang lainnya. Siapa nama kakeknya? Adnan. Min nasli Adnan, dari keturunan Adnan. Kenapa secara spesifik Adnan yang disebutkan? Sedangkan kakeknya Nabi yang jauh kan banyak. Ya. Kenapa Adnan? Nanti kita akan kaji ketika kita mengulang bait-bait ini yang untuk kedua kali. Jadi kita lalui dulu secara ringkas, baru nanti kita kembali lagi lebih detail. Jadi informasi yang ketiga bahwasanya beliau dari keturunannya Adnan, dan Adnan ini nama kakeknya Nabi yang jauh. Kalau nama kakeknya Nabi yang dekat, ayahnya Nabi, kita sudah tahu tadi Syaibah dan julukannya Abdul Muttalib. Informasi yang terakhir, yang keempat dari bait yang ketiga adalah kalimat wa asluhul Arab. Wa asluhu al-Arab. Bahwasanya beliau dari bangsa apa? Dari bangsa Arab. Ya, jadi di bait yang ketiga ada 4 informasi. Di bait yang ketiga ada 4 informasi. 1, nama kakek beliau Syaibah. Kedua, nama panggilan kakeknya. Siapa? Abdul Muttalib. Ketiga, nama kakek jauh. Ya, nama kakek jauhnya. Yaitu siapa? Adnan. Kan dikatakan Nabi keturunan siapa? Keturunan Adnan. Nama kakek jauh. Yang keempat adalah beliau dari bangsa mana? Yaitu bangsa Arab. Itulah ringkasan bait yang ketiga. Jadi ya itulah ringkasan dari bait yang ketiga. Bait yang keempat, kata beliau hafizahullah tabaraka wa taala, wa ummuhu bintun li Wahbin Aminah ajdaduhu baina Quraisyin kainah. Ajdaduhu baina Quraisyin kainah. Di bait yang keempat ini ada beberapa informasi. Yang pertama, informasi berkaitan dengan ibunya. Siapakah nama ibunya Nabi? Baik, siapakah nama ibunya Nabi? Dan siapa pula kakeknya Nabi dari ibunya? Artinya ayah ibunya Nabi. Ya. Jadi nama ibunya Nabi disebutkan wa ummuhu bintun li Wahbin Aminah. Aminah, begitu mengucapkannya bukan Aminah. Bahasa kita kan mudahnya begitu. Karena dalam bahasa Arab ada 2 nama yang mirip. Yang satu Aminah, yang satu Aminah. Ya. Yang satu Aminah panjang di awalnya, yang satu Aminah. 2 nama yang digunakan untuk anak perempuan. Aminah sama Aminah. Kalau sudah masuk dalam bahasa Indonesia, apa jadinya? Aminah. Nggak ada panjang, nggak ada pendek gitu ya Pak Puji ya. Gitu. Nah, yang perlu kita ketahui, ibu Nabi itu yang Aminah atau yang Aminah? Di sini sudah disebutkan. Ya, yang benar adalah apa? Aminah.
Ini penting untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, untuk mengajarkan hal-hal yang dasar dengan pengucapan yang benar. Ya, ibunya Nabi bukan Aminah tapi Aminah, ingat. Misalkan kakeknya Nabi tadi bukan Abdul Muttalib tapi Muttalib. Jadi dari awal sudah dibenahi ya pengucapannya. Sehingga informasi yang pertama yang beliau sampaikan di bait yang keempat, ibunya Nabi namanya Aminah. Taib. Kemudian siapa ayahnya Aminah ini? Atau siapakah kakeknya Nabi dari ibunya? Kalau kakeknya Nabi dari ayahnya sudah kita kenal, Syaibah atau yang dipanggil dengan Abdul Muttalib. Sekarang siapakah ayah ibunya Nabi? Siapakah ayahnya Aminah ini? Ayahnya adalah Wahab. Wahab. Wahab bukan Wahab. Ya, bukan Wahab. Kalau Wahab kan berarti kan di fathah haknya gitu. Tapi haknya disukun. Jadi Wahab. Yang kalau orang Indonesia mudahnya jadinya Wahbun atau Wahbin atau Wahban gitu. Seperti nama Hind. Kan ada anak perempuan diberi nama Hindun, begitu ya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia Hindun. Dalam bahasa Arab akhir itu nggak dikasih harakat. Bergantung pada nanti kalimat sebelumnya. Bisa Hindun, bisa Hindan, bisa Hindin. Makanya di Indonesia ini saya menemukan beberapa nama namanya Muhammadun gitu. Ada gitu Muhammadun. Ya. Jadi dia kalau dalam nanti ilmu nahwu dia selalu rafa. Gak bisa dinasab, gak bisa Muhammadan, gak bisa Muhammadin. Karena namanya sudah dari awal Muhammadun. Jadi ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadun, marartu bi Muhammadun. Karena namanya Muhammadun dari awal. Gitu. Sama juga dengan Hindun. Hindun ini pada asalnya Hind, begitu. Tergantung nanti di depannya seperti apa. Ja'a Hindun, ya jadi Hindun. Ra'aitu Hindan, ya jadi Hindan. Marartu bi Hindin, ya jadi Hindin. Tergantung yang sebelumnya. Amil yang membuatnya dia rafa atau nasab atau jar yang itu dipelajari di ilmu nahwu. Sehingga nama ayahnya Aminah atau kakeknya Nabi dari ibunya adalah Wahb. Wahb. Jadi haknya disukun. Ya, pakai ba. Waw ha ba. Di sini kan dikatakan wa ummuhu bintun li Wahbin. Ibunya itu anak putrinya siapa? Wahb. Yang bernama Aminah. Ya, ibunya Nabi namanya Aminah, ayahnya namanya Wahb. Semua nanti akan kita sebutkan secara detail. Kemudian informasi yang berikutnya itu sudah informasi yang kedua di bait yang keempat ini. Informasi yang berikutnya adalah ajdaduhu baina Quraisyin kainah. Informasi ini berkaitan tentang Nabi itu dari suku mana? Dari kabilah apa? Kabilah Quraisy. Dari kabilah Quraisy. Ya, dari kabilah Quraisy. Maka di sini lengkaplah 3 informasi itu. Informasi yang pertama adalah ibunya Nabi bernama Aminah. Ayah ibunya Nabi bernama Wahb. Informasi yang ketiga, kakek-kakeknya Nabi atau Nabi ini berasal dari suku apa? Dari kabilah apa? Dari kabilah Quraisy. Itulah 4 bait pertama berkaitan dengan nasabnya Nabi alaihi afdhalus salatu wassalaam. Jadi bait yang kedua, ketiga, keempat itu berhubungan informasi berkaitan dengan nasabnya Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalaam. Ya. Inilah ringkas dari 4 bait yang pertama. Kita lanjutkan kepada bait-bait yang berikutnya. Nanti kita akan kembali lagi. Kata beliau, hafizahullahu wa waffaqahu tabaraka wa ta'ala, mauliduhu fil baladil amini, ama qudumil fili littabyini. Fi yaumil ithnaini rabi'al awwali, fi thani ashrihi hisaban awwili. Di dalam bait yang kelima ya, di dalam bait yang kelima. Di dalam bait yang kelima beliau menyampaikan informasi lagi. Apa itu? Informasi yang pertama adalah
tempat kelahiran beliau. Di mana? Di manakah Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalamu dilahirkan? Di Makkah. Kata beliau, mauliduhu fil baladil amini. Beliau dilahirkan di negeri yang aman. Beliau dilahirkan di negeri yang aman. Kita membaca di surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Apa maksudnya al-baladil amin? Negeri yang aman itu, apa maksudnya? Makkah. Negeri yang aman itu adalah maksudnya adalah Makkah. Yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran dengan Bakkah. Jadi Makkah ini memiliki nama yang lain selain Makkah yang kita kenal, juga Bakkah pakai ba. Ya, pakai ba, Bakkah. Atau sifat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Arti al-baladil amin artinya negeri yang aman. Sehingga beliau dilahirkan di negeri yang aman atau yang kita kenal dengan kota Makkah hari ini. Di negara apa? Hari itu belum ada negara. Ya, hari itu belum ada negara. Jangan katakan Nabi lahirnya di Saudi Arabia. Belum, hari itu belum ada Saudi Arabia. Ya, ini tidak tepat ya. Seperti itu. Nabi dilahirkan di Saudi Arabia. Berarti dia jinsiyahnya atau Saudi Arabia, enggak begitu. Ya. Nabi dilahirkan di kota Makkah. Itu benar ya, sebagaimana Allah Tabaraka wa Taala sebut sebagai al-balad al-amin, ya, negeri yang aman. Informasi yang berikutnya, informasi yang kedua di bait yang kelima, ama qudumil fili litabini, pada tahun kedatangan gajah. Atau kita lebih singkatnya pada tahun gajah. Berarti tadi informasi yang pertama adalah kaitannya dengan tempat lahirnya Nabi, yaitu Makkah. Informasi yang kedua adalah kaitan dengan tahun kelahiran Nabi. Nabi dilahirkan pada tahun apa? Kenapa kita tidak bertanya pada tahun berapa? Kalau kita hari ini kan menghafalnya pada tahun berapa? Ya. Saya dilahirkan pada tahun sekian dan sekian. Saya dilahirkan pada tahun sekian dan sekian. Angka yang dihafal. Tapi yang disebutkan di sini bukan angka, tapi peristiwa. Karena orang Arab terdahulu memberi tahun itu, informasi tentang tahun itu tidak memberikannya dengan angka, tapi memberikannya dengan peristiwa yang terjadi. Apa peristiwa besar yang terjadi pada tahun ini? Oh, banjir bandang, berarti namanya Amut Tufan gitu. Apa peristiwa misalkan yang terjadi pada tahun ini? Kedatangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Oh, berarti apa? Amul Fil, tahun gajah. Sehingga tahun dilahirkannya Nabi itu disebut dengan tahun gajah, Amal Fil. Yang beliau sebut dengan Ama Qudumil Fil. Ya, tahun kedatangan gajah. Qudum artinya kedatangan. Untuk apa gajah-gajah ini datang? Tentu kita nanti akan kita bahas ya, tapi banyak di antara kita yang sudah tahu informasinya ini. Kemudian itu tadi di bait yang kelima. Di bait yang kelima ada dua informasi berarti. Pertama, informasi yang pertama adalah apa? Tempat kelahiran Nabi. Di mana? Di Makkah. Atau yang disebutkan dengan Al-Balad Al-Amin. Kemudian yang kedua, informasi yang kedua adalah kaitannya dengan tahun kelahiran Nabi. Pada tahun berapa? Tidak ada jawaban. Bukan pada tahun berapa. Tapi pada tahun apa? Pada tahun gajah. Ya, pada tahun gajah. Di bait yang ke berapa? Ke-6 ya. Di bait yang ke-6, fi yaumil itsnaini rabi'al awwali fi tsani ashrihi hisaban awwili. Di bait yang ke-6 ini beliau menyebutkan informasi yang lain. Yang pertama adalah hari kelahiran Nabi. Nabi dilahirkan pada hari apa? Fi yaumil itsnain, pada hari Senin. Al-Itsnain itu artinya hari Senin. Fi yaumil itsnain, pada hari Senin. Ini informasi yang pertama. Informasi yang kedua adalah Rabi'al Awwali. Pada bulan apa? Pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal. Ya. Jadi beliau dilahirkan pada hari Senin, harinya, bulannya adalah bulan Rabiul Awal. Ini informasi yang kedua. Informasi yang ketiga, pada tanggal berapa? Kata beliau, fi tsani ashrihi hisaban awwili. Informasi yang ketiga, beliau dilahirkan pada tanggal 12.
Di bait yang ke berapa tadi? Ke-6 ini beliau memberikan 3 informasi. Hari kelahiran Nabi, hari Senin. Bulan kelahiran Nabi, bulan Rabiul Awal. Lalu tanggal kelahiran Nabi apa? Berapa? Tanggal 12. Ya, tanggal 12. Sehingga Nabi dilahirkan di kota Makkah pada tahun Gajah, pada hari Senin, pada bulan Rabiul Awal, di tanggal berapanya? Tanggal 12. Nanti kita akan bahas lebih detailnya biar kita tahu informasi secara global, baru nanti kita mendalami, ya. Kemudian kata beliau, mustarda'an atamma ma' Halimah arba'atal a'wami fi ghanimah. Di bait yang ke-7 ya. Di bait yang ke-7 beliau menyampaikan informasi. Informasi yang pertama adalah informasi seorang wanita yang menyusui Nabi. Siapakah wanita yang menyusui Nabi? Siapakah wanita yang menyusui Nabi? Maka pertama informasi adalah nama wanita yang menyusui Nabi, yaitu Halimah. Nama lengkapnya nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Jadi nama wanita yang menyusui Nabi adalah Halimah. Informasi yang kedua, berapa lama Nabi menyusu kepada Halimah? Berapa lama? Katanya mustarda'an atamma ma' Halimah. Beliau menyusu sempurna. Berarti berapa sempurnanya? 2 tahun. Ya, itu informasi yang kedua. Jadi informasi yang pertama, wanita yang menyusui Nabi. Siapa tadi? Halimah. Berapa lama Halimah menyusui Nabi? Secara sempurna. Berarti berapa? 2 tahun. Apakah kebersamaan Halimah dan Nabi dan Halimah hanya 2 tahun saja? Dijawab pada nazam yang berikutnya. Arba'atal a'wam. Nah, berarti nama wanita yang menyusui Nabi sudah kita ketahui, yaitu Halimah. Lama dan masa Nabi menyusu pada Halimah sudah kita ketahui sempurna, yaitu 2 tahun. Kebersamaan Nabi dan Halimah, kebersamaan Nabi dengan Halimah berapa lama? Kata beliau arba'atal a'wam, 4 tahun. Jadi setelah menyusui 2 tahun, Halimah masih bersama dengan Nabi berapa lagi? 2 tahun lagi, sehingga 4 tahun. Ya, ini informasi yang ketiga. Informasi yang pertama tadi, wanita yang menyusui Nabi namanya Halimah. Lamanya Nabi menyusu pada wanita ini 2 tahun. Kebersamaan Nabi dengan wanita ini 4 tahun. Jadi 2 tahun menyusui, 2 tahun di masa kecilnya bersama Halimah. Taib. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, masih ada satu informasi yang beliau sampaikan, yaitu kalimat fi ghanimah. Kalimat fi ghanimah. Tadi mustarda'an atamma ma' Halimah arba'atal a'wami fi ghanimah. Kalimat yang terakhir fi ghanimah ini informasi yang keempat yang beliau sampaikan di bait yang ke-7. Apa itu informasi yang keempat? Bagaimana kondisi Nabi ketika bersama dengan Halimah? Apa kondisi yang susah? Ataukah kondisi yang mudah? Ataukah seperti apa? Kata beliau, fi ghanimah. Kondisi Nabi bersama Halimah itu kondisi yang sangat menguntungkan bagi Halimah dan keluarganya. Ya, kondisi Nabi bersama Halimah itu adalah kondisi yang sangat menguntungkan Halimah dan keluarganya. Nanti kita akan urut lagi bagaimana peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keberadaan Nabi bersama Halimah itu sesuatu karunia yang besar untuk Halimah dan keluarga. Untuk Halimah dan keluarga. Sehingga ada 4 informasi yang disampaikan oleh beliau di bait yang ke-7. Pertama, nama wanita yang menyusui. Siapa tadi? Halimah. Kemudian berapa Nabi menyusu pada Halimah? 2 tahun. Kemudian berapa lama Nabi bersama Halimah? 4 tahun. Ya, 4 tahun. 2 tahun di saat menyusui, 2 tahun setelahnya. Kemudian bagaimana kondisi Nabi di keluarga Halimah? Nabi membawa keberuntungan, Nabi membawa kebaikan untuk keluarga Halimah. Baik. Berikutnya, bait yang ke-8. Qala hafizahullah tabaraka wa ta'ala wa ummuhu aqiba 6 matat wa jadduhu ba'da 8 wafat. Ada
Ada dua informasi. Informasi yang pertama adalah kematian ibunya. Kematian ibunya. Wafatnya sang ibu. Siapa tadi nama ibunya? Aminah. Ya. Jadi kita sudah setidaknya memperbaiki ucapan kita atau melafalkan nama ibu Nabi. Bukan Aminah tapi Aminah. Baik. Ibunya wafat. Pada usia berapa ibunya wafat? Ibunya wafat pada usia beliau 6 tahun. Kata beliau, wa ummuhu aqiba sittin matat. Ibunya setelah beliau berusia 6 tahun wafat. Aqiba ay ba'da. Wa ummuhu aqiba ay ba'da sittin matat. Ibunya setelah ia usia 6 tahun wafat. Berarti ini informasi yang pertama. Ibunya Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam wafat di saat Nabi usia 6 tahun. Baik. Informasi yang kedua di bait yang ke berapa tadi? 7 atau 8? 8. Ya, apa itu? Wajadduhu ba'da thamanin wafat. Kematian kakeknya. Jadduhu tadi kakeknya. Kakeknya siapa? Kakeknya dari ayahnya. Kakeknya di sini maksudnya kakeknya dari ayahnya. Yang dinamai tadi siapa? Syaibah atau yang dikenal dengan Abdul Muttalib. Kakeknya wafat, kakeknya meninggal dunia di saat usia Nabi berapa tahun? 8 tahun. Ya, di saat Nabi usianya 8 tahun. Itu di bait yang ke-8 di Ajuzul Bait di bagian belakangnya. Taib. Kita ulangin, wa ummuhu aqiba sittin matat wa jadduhu ba'da thamanin wafat. Ibunya Nabi alaihi afdhalus salatu wa atammus salam meninggal dunia, wafat di saat beliau usianya 6 tahun. Kemudian kakeknya juga meninggal di saat beliau usianya 8 tahun. Taib. Itulah di bait yang ke-8. Bait yang ke-9. Thumma Abu Talibin ammuhu kafal. Thumma Abu Talibin ammuhu kafal. Wazara busra syami ma'hu wartahal. Wazara busra syami ma'hu wartahal. Min ba'dihi muttajiran fi mali Khadijatin fazawjuhu fit tali. Di bait yang ke-9 ini, ada dua informasi. Informasi yang pertama adalah siapakah yang merawat Nabi setelah kematian kakeknya? Siapakah yang merawat Nabi setelah kakeknya? Setelah kakeknya wafat, siapakah yang membesarkan dan merawat Nabi? Usianya masih 8 tahun, masih butuh perawatan. Ya, masih butuh pendampingan 8 tahun. Maka dikatakan di sini thumma Abu Talibin ammuhu kafal. Yang membesarkan Nabi, yang membiayai Nabi adalah Abu Talib. Siapa ini Abu Talib? Pamannya. Jadi ini yang informasi yang pertama, yaitu yang merawat Nabi adalah pamannya Nabi yang bernama atau yang dikenal Abu Talib. Nanti siapa namanya Abu Talib kita akan bahas pada putaran yang kedua. Ya, jadi kita kenal yang merawat Nabi adalah pamannya yang dikenal dengan Abu Talib. Yang dikenal dengan Abu Talib. Informasi yang kedua, wazara busra syami ma'hu wartahal. Informasi yang kedua adalah perjalanan Nabi ke negeri Syam. Perjalanan Nabi ke negeri Syam. Taib. Negeri Syam hari ini sudah terpecah-pecah. Kalau dulu masih jadi satu bagian, sekarang sudah terpecah meliputi Palestina, Syria, ya, dan seterusnya, ya, Yordan, Lebanon, itu semua adalah negeri Syam. Ya. Negeri Syam itu hari ini meliputi 4 bagian itu. Lebanon, Syria, Yordania, apa saja, Palestina. Ya, 4 negara yang dulunya menjadi satu bagian, namanya disebut dengan Asy-Syam, negeri Syam. Ala kulli hal. Informasi yang kedua yang beliau sampaikan adalah perjalanan Nabi ke negeri Syam untuk yang pertama kalinya. Perjalanan Nabi ke negeri Syam untuk yang pertama kalinya. Perjalanan Nabi ke negeri Syam untuk yang pertama kalinya bersama siapa? Bersama sang paman. Nah, ini informasi yang kedua. Perjalanan Nabi ke negeri Syam untuk yang pertama kalinya bersama pamannya. Siapa tadi pamannya? Abu Talib, yang tadi merawat dan membesarkan beliau.
alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Jadi ini informasi yang kedua. Sehingga di bait yang ke-9 ini ada dua informasi. Informasi yang pertama, siapakah yang merawat Nabi setelah kakeknya wafat? Abu Thalib, sang paman. Informasi yang kedua adalah perjalanan Nabi ke negeri Syam. Untuk pertama kalinya beliau melakukan perjalanan ke negeri Syam bersama siapa? Bersama sang paman, yaitu siapa? Abu Thalib. Taib. Di kota mana? Lebih detailnya kata beliau Busra. Di kota Busra. Ini ya, di daerah namanya Busra. Wazara Busra. Ini adalah satu kota. Bukan Basrah. Kalau Basrah itu di Irak. Kalau Busra ini di negeri Syam. Ya, wazara Busra Syami ma'hu wartahal. Taib. Jadi Busra ini yang ada, wazara Busra itu adalah nama kota satu bagian dari negeri Syam yang luas. Taib, informasi yang berikutnya di bait yang berikutnya. Bait yang keberapa? 10. Min ba'dihi muttajiran fi mali Khadijatin fazawjuhu fit tali. Informasi yang kedua, informasi yang pertama di bait yang 10 adalah perjalanan Nabi ke negeri Syam untuk yang kedua kalinya. Untuk pertama kali tadi bersama siapa? Bersama pamannya. Ini perjalanan Nabi ke negeri Syam yang kedua kalinya. Min ba'dihi, selanjutnya. Maksudnya selanjutnya ia melakukan lagi perjalanan ke negeri Syam. Selanjutnya ia melakukan lagi perjalanan ke negeri Syam. Berarti ini perjalanan beliau yang kedua. Nanti kalau saya lupa menjelaskan, Nabi itu ke negeri Syam 4 kali. Saya tidak akan jelaskan sekarang, nanti pada putaran kedua dijelaskan. Ya, Nabi itu ke negeri Syam atau ke arah negeri Syam itu 4 kali. Kita sudah tahu perjalanan pertama bersama sang paman. Perjalanan kedua bersama siapa? Perjalanan kedua ini membawa hartanya Khadijah untuk dibisniskan gitu, didagangkan. Sehingga ini informasi yang pertama di bait yang 10. Bahwasanya Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam pergi ke negeri Syam untuk yang kedua kalinya. Tidak lagi bersama sang paman, tapi bersama hartanya Khadijah. Bersama uangnya Khadijah. Untuk apa? Untuk berdagang. Karena beliau sebutkan min ba'dihi muttajiran. Selanjutnya beliau pergi ke negeri Syam dalam tujuan tijarah, berdagang. Membawa hartanya siapa? Fi mali Khadijatin. Membawa hartanya Khadijah. Ini informasi yang pertama di bait yang ke-10. Informasi yang kedua di bait yang ke-10, fazaujuhu fittali. Ya, fazaujuhu fittali. Informasi yang kedua di bait yang ke-10 adalah Khadijah menjadi istri Nabi. Nabi menjadi pasangannya Khadijah. Nabi menjadi suaminya Khadijah. Fazaujuhu fittali. Ya, ay an-nabi alaihi afdhalus salatu wa atamus salam sara zaujan li Khadijah. Wa Khadijah sarat zaujatan lin nabi alaihi afdhalus salatu wa atamus salam. Ia menjadi istri Nabi dan Nabi menjadi suaminya Khadijah. Dari dua informasi. Jadi informasi yang pertama di bait yang ke-10 adalah bahwa Nabi melakukan perjalanan ke negeri Syam yang kedua bersama dengan hartanya Khadijah. Kemudian informasi yang kedua, Nabi menikahi Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Berarti ini adalah istri pertamanya Nabi. Siapa? Khadijah. Karena belum disebutkan istri-istri Nabi. Ya, ini yang pertama, yaitu siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Taib. Lalu kemudian pada bait yang berikutnya. Ya, pada bait yang 11 ya. Kata beliau hafizahullah tabaraka wa ta'ala wa fi tamami 40 ursila linnasi yahdihim lidinin hummila yad'u ila at-tauhid jawfa makkati 13 sininan tammati. Di bait yang 11, di bait yang ke-11 beliau menyebutkan informasi. Informasi yang pertama, wa fi tamami 40 ursila. Pada usia 40 tahun beliau diutuskan sebagai rasul. Wa fi tamami adi pada usia genap 40 tahun. Ursila beliau diutuskan sebagai rasul.
Jadi ini informasi yang pertama. Pada usia berapa beliau diutuskan sebagai Rasul? Pada usia 40 tahun. Karena disebutkan wa fi tamami arba'ina ursila. Baik, wa fi tamami arba'ina ursila. Ini informasi yang pertama. Informasi yang kedua, beliau diutuskan membawa apa? Beliau utusan Allah. Baik, kalau namanya utusan Allah itu berarti membawa sesuatu. Apa yang beliau bawa? Linnasi yahdihim lidinin hummila. Beliau membawa agama sebagai pedoman untuk manusia, sebagai petunjuk untuk manusia. Ini informasi yang kedua. Jadi informasi yang pertama, beliau diutuskan sebagai Rasul pada usia 40 tahun. Taib. Diutuskan sebagai Rasul membawa apa? Informasi yang kedua, beliau diutuskan membawa agama. Agama ini apa fungsinya? Sebagai pedoman untuk manusia, sebagai hidayah untuk manusia, sebagai petunjuk untuk manusia. Karena dikatakan yahdihim atau linnasi yahdihim lidinin hummila. Linnasi yahdihim lidinin hummila. Taib, jelas ya? Taib. Itu bait yang ke-11. Jadi bait yang ke-11 ada dua informasi. Yang pertama, usia Nabi di saat diutus 40. Apa yang dibawa oleh Nabi untuk disampaikan kepada manusia? Agama. Yang mana agama ini menjadi petunjuk untuk manusia. Taib, di bait yang ke-12. Qala yad'u ila at-tauhid jawfa Makkah 13 sininan tammati. Bait yang ke-12, informasi yang pertama adalah pokok dakwahnya Nabi. Apakah pokok dakwahnya Nabi? Apakah pokok dakwahnya Nabi di Mekah? Pokok dakwahnya Nabi di Mekah adalah dakwah tauhid. Pokok dakwahnya Nabi di Mekah adalah dakwah tauhid. Apakah di Mekah tidak ada syariat-syariat yang diajarkan kepada para sahabat? Ada. Ada. Nanti akan disebutkan dalam putaran yang kedua. Ya. Jadi pokok dakwahnya Nabi di Mekah adalah dakwatut tauhid. Karena beliau katakan yad'u ila tauhidi jaufa Makkah, ai wasati Makkah. Beliau mengajak manusia kepada tauhid jauf Makkah, ai wasat Makkah, di tengah-tengah Makkah. Ya, di pusat kota Makkah. Beliau mengajak manusia untuk tauhid, yaitu mudahnya mengesahkan Allah tabaraka wa taala dan tidak menyekutukannya. Informasi yang kedua, informasi yang pertama tadi apa? Pokok dakwah Nabi di Makkah. Apa tadi? Pokok dakwah Nabi di Makkah? Tauhid. Mudahnya mengesahkan Allah tabaraka wa taala dan tidak menyekutukannya. Kemudian informasi yang kedua adalah 13 sininan tammati. Informasi yang kedua adalah berapa lama Nabi di Makkah berdakwah? Berapa lama Nabi di Makkah berdakwah? 13 tahun. 13 artinya 13 tahun. 13 tahun sempurna. 13 sininan tammati. 13 tahun sempurna. Ini informasi yang kedua. Berarti pokok dakwah Nabi di Makkah adalah dakwatut tauhid. Lamanya Nabi berdakwah di Makkah adalah 13 tahun. Sudah jelas ya? Masuk kepada bait yang berikutnya. Bait yang berapa? 13 ya. Bait yang 13. Qala wa ba'daha hijratuhu ta'ayyanat li Taibatin thumma as-suyuf syurri'at. 27 ghaza bin nusrati wa mautuhu fi 11 hijrati. Berikutnya adalah informasi yang pertama di bait yang 13 ini, wa ba'daha hijratuhu ta'ayyanat. Ya, kewajiban berhijrah atas Nabi alaihi afdhalus salatu wattamussalam. Ini informasi yang pertama. Kewajiban berhijrah atas Nabi alaihi afdhalus salatu wattamussalam. Ya. Setelah berapa lama berarti berdakwah? Tadi disebutkan 13 tahun di Makkah. Ya. Ini kewajiban, bukan lagi pilihan, tapi Nabi diwajibkan karena bahasa di sini wa ba'daha hijratuhu ta'ayyanat ay wajabat. Faradat, itu arti ta'ayyanat. Diwajibkan atas Nabi alaihi afdhalus salati wa atamussalam untuk berhijrah. Setelah berapa? Wa ba'daha, setelah 13 tahun. Jadi setelah 13 tahun di Makkah dan pokok dakwahnya adalah tauhid di Makkah, Nabi diwajibkan untuk berhijrah. Ya, diwajibkan untuk berhijrah.
Ini informasi yang pertama di bait yang ke-13, yaitu apa? Kewajiban berhijrah atas Nabi alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Bukan pilihan. Sekali lagi, bukan pilihan tapi kewajiban, ta'ayyanat, harus. Kemudian berikutnya li Thaibatin. Nah, ini dia. Hijrahnya Nabi kemana? Apakah ke Habasyah? Bukan. Nabi hijrahnya ke kota yang disebut dengan Thaibah. Thaibah itu apa? Thaibah ini nama lain dari kota Madinah. Ya, Thaibah ini nama lain dari kota Madinah. Thaibah. Ya. Kita dengar ada nasyid ya Thaibah, ya kan? Nah, itu dia, Thaibah. Itu adalah apa? Itu adalah kota Madinah. Ya. Disebut Thaibah artinya kota yang baik, disebut juga Tabah. Ya, Thaibah atau Tabah sama. Ya, atau kita kenal dengan hari ini Al-Madinatul Munawwarah, kan begitu. Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Kenapa bercahaya? Bercahaya setelah kedatangan kepadanya Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atammus salam. Ala kulli hal. Kemudian, taib, jadi informasi yang pertama tadi, diwajibkannya kepada Nabi berhijrah. Kemana berhijrahnya? Bukan ke Habasyah. Kita nanti kan tahu ada hijrah lain selain ke kota Madinah. Ada hijrah ke negeri Habasyah. Yang diwajibkan kepada Nabi alaihi afdhalus salatu wa atammus salam adalah hijrahnya ke Thaibah atau ke Madinah. Kemudian informasi yang berikutnya, thummas suyufu syurri'at. Apa itu thummas suyufu syurri'at? Nah, di sini informasi yang baru. Yaitu apa? Syariat berjihad. Syariat berjihad. As-suyuf artinya pedang-pedang. Jamak dari saif. Syurri'atis suyuf artinya disyariatkannya menghunuskan pedang. Menghunuskan pedang untuk apa? Ya untuk berjihad. Maksudnya cuma dihunuskan aja. Ya, maksudnya adalah berjihad. Jadi syariat berjihad. Sehingga syariat berjihad ini berarti kapan datangnya? Datangnya setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Ya, datangnya setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Maka di sini kita dapatkan informasi yaitu apa? Syariat berjihad. Syariat berjihad. Taib. Di bait yang keberapa ini tadi? 13 ya. Di bait yang ke-13 ada beberapa informasi. Yang pertama, kewajiban berhijrah atas Nabi. Kedua, hijrah ke kota Madinah. Ketiga, syariat berjihad. Taib. Di bait yang ke-14, begitu ya. Bait yang ke-14 kata beliau, sab'an wa ishrina ghaza bin nusrati. Sab'an wa ishrina ghaza bin nusrati. Ada informasi yang pertama. Yang pertama adalah berapa banyak Nabi melakukan peperangan. Berapa banyak Nabi melakukan peperangan. Ya ikut turun, terjun langsung, ikut serta bersama kaum muslimin, menyertai para sahabatnya. Kata beliau, sab'an wa ishrin, 27. 27 peperangan. Di mana Nabi menghadiri peperangan tersebut. Nanti kita akan ketahui dalam sirah nabawiyah ada nama lain peperangan yang Nabi tidak hadir. Terkadang Nabi tidak hadir berperang. Nabi hanya mengutus pasukan. Dan Nabi tetap di kota Madinah. Tapi juga ada peperangan Nabi ikut serta dalam perang. Nah, yang disertai Nabi itu berapa banyak? 27. Informasi yang pertama. Jadi jihadnya Nabi, perangnya Nabi menyertai para sahabat itu 27 perang. Kita kenal Ghazwatul Badr, Uhud dan seterusnya itu kan hadir Nabi bersama para sahabat. Taib. Pertanyaan yang kedua, 27 peperangan ini bagaimana kondisinya? Menang atau kalah? Nah, itu. Menang atau kalah? Kata beliau bin nusrati. Semuanya dalam kondisi menang. 27 peperangan ini seluruhnya dalam kondisi menang. Nusrah artinya apa? Kemenangan. Sab'an wa ishrina ghaza bin nusrati. Beliau melakukan peperangan 27 kali dan seluruhnya dalam kondisi menang. Dan seluruhnya dalam kondisi menang. Ini informasi yang kedua. Informasi yang ketiga adalah wa mautuhu fi hadi ashral hijrati. Kematian beliau, wafatnya Nabi alaihi afdhalus salatu wa atammus salam
itu pada tahun 11 Hijrati 11 Hijriyah. Wafatnya Nabi itu terjadi pada tahun 11 Hijriyah. Ini informasi yang ketiga. Sehingga informasi yang ketiga ini menyampaikan kepada kita bahwasanya Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam wafat pada tahun 11 Hijriyah. Baik. Beliau tidak menyebutkan Nabi diwafatkan di mana. Beliau tidak menyebutkan pada tanggal berapa. Beliau tidak menyebutkan pada hari apa. Beliau tidak menyebutkan pada bulan apa. Yang beliau hanya sebutkan tahunnya. Berapa? Tahun 11. Itu nanti kita bahas pada putaran yang kedua. Taib. Kemudian bait-bait yang tersisa, kata beliau. Bait yang keberapa ini yang kita akan bahas? 15. Qala hafizahullahu tabaraka wa ta'ala azwajuhu ba'da khadijin 10 saudatu thumma aishul mutahharah. Kata beliau, istri-istri Nabi setelah Khadijah ada 10. Istri-istri Nabi selain Khadijah ada 10. Berarti kalau sama Khadijah ada berapa? 11. Kata beliau, pasangan-pasangan Nabi, istri-istri Nabi itu ada 10 selain Khadijah. Berarti kalau bersama dengan Khadijah berapa? 11. Kenapa Khadijah? Khadijah sudah disebutkan di awal tadi. Min ba'dihi muttajiran fi mali Khadijatin fa zawjuhu fit tali. Sudah sebutkan lewat tadi. Ya, sudah lewat tadi di bait yang sudah lalu. Di sini sekarang beliau akan menyebutkan istri-istri Nabi yang lain. Berarti di sini ada informasi yang pertama, yaitu apa? Jumlah istri Nabi berapa? 11. Karena selain Khadijah 10, berarti kalau bersama dengan Khadijah berapa? 11. Taib. Siapa saja selain Khadijah? Disebutlah yang pertama. Ya, selain Khadijah. Setelah Khadijah. Yang pertama adalah Saudah. Inilah istri Nabi, berarti hitungannya yang kedua. Yang pertama Khadijah, yang kedua Saudah. Taib. Yang ketiga, thumma Aishul mutahharah. Aisyah. Ya, Aisyah. Ini istri Nabi yang ketiga. Pertama Khadijah, kedua Saudah, ketiga Aisyah. Taib. Aisyah beliau sebutkan sebagai al-mutahharah, wanita yang disucikan. Untuk mengisyaratkan satu peristiwa di mana Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha tertuduh melakukan perbuatan yang keji, taib, afaha wa hasyaha, taib, maka kemudian Allah menurunkan ayat-ayat di mana memberikan informasi bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha sama sekali tidak melakukan itu dan itu tuduhan yang dusta. Maka dikatakan mutahharah, artinya wanita yang disucikan. Maksudnya disucikan oleh Allah tabaraka wa taala dari tuduhan keji yang disebarluaskan oleh orang-orang munafik pada zaman itu. Jelas ya? Itu maksudnya. Sehingga kita tahu jumlah istri Nabi 11. Istri setelah Khadijah pertama adalah Saudah, terus lalu kemudian yang kedua adalah Aisyah radhiyallahu taala anhunna ajmain. Kemudian berikutnya bait yang ke-16. Fa Hafsatun Zainabu Ummu Salamah wa bintu Jahshin Zainabul Mukarramah. Di bait yang ke-16 beliau menyampaikan istri Nabi yang lain. Setelah Saudah, setelah Aisyah, yang berikutnya adalah Hafsah. Ini informasi yang pertama. Hafsah, istri Nabi yang bernama Hafsah. Berikutnya adalah Zainab. Berarti ada Hafsah. Ya, kita urutkan Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah. Hafsah yang keempat. Yang kelima Zainab. Yang keenam Ummu Salamah. Yang ketujuh wa bintu Jahshin Zainabul Mukarramah. Yang ketujuh Zainab bintu Jahsh. Taib. Tadi sudah terulang Zainab 2 kali. Iya. Yang ketujuh kan Zainab bintu Jahsh. Berarti yang kelima tadi siapa? Tadi kita katakan yang pertama Khadijah, kedua Saudah, ketiga Aisyah, keempat Hafsah, kelima Zainab. Ini Zainab siapa ini? Enggak disebutkan di sini. Ya.
Kalau yang berikutnya Ummu Salamah, yang ketujuh Zainab bintu Jahsh. Zainab putrinya Jahsh. Zainab putrinya Jahsh. Tapi berarti yang kelima ini itu Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah. Jelas ya? Agar kita bedakan. Ini harusnya informasi disampaikan berikutnya pada putaran yang kedua. Tapi tidak mengapa. Untuk bedakan antara yang kelima dan ketujuh. Yang kelima dan ketujuh. Yang kelima tadi Zainab bintu Khuzaimah. Yang ketujuh Zainab bintu Jahsh. Putrinya Jahsh. Jadi Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab. Zainab siapa? Bintu Khuzaimah. Kemudian Ummu Salamah, kemudian Zainab bintu Jahsh, ketujuh. Beliau tambahkan di sini wa bintu Jahshin Zainabul Mukarramah. Kenapa disifati Zainab bintu Jahsh ini al-Mukarramah, wanita yang dimuliakan? Itu arti mukarramah. Seperti Aisyah mutahharah, wanita yang disucikan oleh Allah dari tuduhan yang keji padanya. Zainab juga disebut sebagai wanita yang Allah muliakan. Wanita yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa dimuliakan oleh Allah? Karena disebutkan Zainab bintu Jahsh ini Allah langsung yang menikahkan Nabi padanya. Tidak menggunakan wali. Ya, Allah langsung yang menikahkan Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam dengan Zainab. Tanpa menggunakan wali. Tidak ada wali yang menikahkan Nabi. Semua isi-isi Nabi ada walinya. Menikahkan Nabi dengan istri-istrinya. Tapi Zainab bintu Jahsh yang menikahkan langsung Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Zainab bintu Jahsh ini selalu membanggakan dirinya di hadapan isi-isi Nabi yang lain. Kalian semua dinikahkan oleh wali kalian. Sedangkan aku dinikahkan langsung oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari atas langit yang ketujuh. Makanya dikatakan di sini apa? Zainab bintu Jahsh al-Mukarramah, yang dimuliakan. Jelas ya? Itu sebab beliau dikatakan di sini sebagai al-Mukarramah, wanita yang dimuliakan. Karena Allah muliakannya dengan menikahkannya langsung tanpa ada wali yang menikahkannya. Kemudian berikutnya, yang ketujuh, yang berikutnya, thumma ibnatul Harits dzi Juwairiyah, Ummu Habibatin wa Ramlatun hiyah. Yang kedelapan adalah Juwairiyah. Juwairiyah ibnatu man? Putrinya siapa? Ibnatul Harits atau bintul Harits. Juwairiyah bintul Harits. Kata beliau, thumma ibnatul Harits. Isi Nabi yang berikutnya adalah putrinya Al-Harits. Siapa namanya? Juwairiyah. Thumma ibnatul Harits dzi Juwairiyah, ay hadhihi Juwairiyah. Thumma ibnatul Harits hadhihi Juwairiyah. Putrinya Al-Harits itu bernama Juwairiyah. Berarti Juwairiyah ini yang ke-8. Ummu Habibatin wa Ramlatun hiyah. Yang ke-9 adalah Ummu Habibah. Siapa namanya? Disebutkan Ramlah. Ummu Salamah kita belum tahu namanya siapa. Karena memang beliau tidak sebutkan. Nanti kita akan ketahui di putaran yang kedua. Tapi kalau Ummu Habibah isi Nabi yang keberapa ini tadi? 9. Ummu Habibah ini siapa? Waramlatun. 8 atau 9? 9 kalau bersama Khadijah ya. 9 kalau bersama Khadijah. Kan beliau tadi sebutkan 10 selain Khadijah. Ya, 10 selain Khadijah. Kalau bersama dengan Khadijah beliaulah yang ke-9. Tapi kalau selain Khadijah beliau yang keberapa? 8 ya. 8 ya. Taib. Jadi isi Nabi yang bernama atau yang dikenal dengan Ummu Habibah namanya adalah Ramlah. Ramlah. Nanti nasabnya satu persatu kita uraikan dalam putaran yang kedua. Taib. Itu isi Nabi yang ke-9 kalau bersama dengan Khadijah, atau yang 8 tanpa Khadijah. Kemudian qala Safiyyatun Maimunatun wal Jami'ah min nasli Ismail illa tasi'ah. Kata beliau, yang ke-10 yaitu Safiyyah, atau yang ke-9 tanpa Khadijah ya. Ini harus dibedakan. 10 maksudnya bersamaan dengan Khadijah, 9 tanpa Khadijah. Baik. Siapa yang ke-9 atau yang 10 ini? Safiyyah. Safiyyah. Isi Nabi yang berikutnya adalah Safiyyah. Bukan Safiyah gitu. Kalau bagi Safiyyah gitu kan, la Safiyyah begitu jadinya. Ya-nya ditasydid.
Kemudian yang berikutnya, yang ke-11 dan ini yang terakhir, siapa? Maimunah. Maimunah radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Berarti di 4 bait ini kita mengenal istri-istri Nabi alaihi afdhalus salatu wa atamus salam. Ya, dari Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab bintu Khuzaimah, Ummu Salamah, Zainab bintu Jahash, Juwairiyah bintul Harith, Ummu Habibah, Ramlah, Safiyah, Maimunah. Ada 11. Taib. Lalu kemudian kata beliau, wal jami'ah min nasli Ismail illa tasyah. Seluruh istri Nabi itu keturunannya Ismail alaihi salam. Seluruh istri Nabi itu keturunannya Ismail alaihi salam. Seluruh istri Nabi kecuali yang ke-9. Siapa yang ke-9? Siapa yang ke-9? Hah? Safiyah atau Ummu Habibah? Safiyah. Kenapa Safiyah? Karena kan kita katakan ini asyarah 10 selain Khadijah. Nah, beliau menghitung 10. Jadi yang pertama itu Saudah, kedua Aisyah, ketiga Hafsah, keempat Zainab, kan begitu. Sampai nanti ketemu Safiyah ini yang ke-9, Maimunah yang ke-10. Kita tambah yang terakhir adalah Khadijah dan itu yang pertama. Jadi seluruh istri Nabi itu dari keturunannya Nabiullah Ismail alaihissalam. Kecuali Safiyah. Taib. Safiyah keturunan siapa? Keturunan Nabi Ishaq. Semuanya keturunan Nabi Ibrahim jadinya kan begitu. Seluruhnya keturunan Nabi Ibrahim. Tapi beda jalur. Seluruh istri Nabi yang 10 itu dari Khadijah semuanya adalah keturunannya Nabi Ismail. Kecuali Safiyah. Maka ia keturunannya Nabi Ishaq alaihissalam. Ya. Taib. 2 bait yang terakhir sebelum kita melakukan putaran yang kedua. Qala auladuhul Qasimu Abdullahi at-tahirut tayyibu zakil jahi wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah wa Ummu Kulthum Ibrahimul Khatimah. Setelah beliau menyebutkan istri-istri Nabi, beliau menyebutkan putra-putri Nabi. Pertama, Al-Qasim. Putra atau putri ini? Putra. Putra Nabi yang bernama Al-Qasim. Makanya Rasulullah kunyahnya siapa? Abul Qasim. Putranya. Yang kedua, Abdullah. Jadi yang pertama Al-Qasim, yang kedua Abdullah. Auladuhul Qasimu Abdullahi. Putra-putranya adalah Al-Qasim, kemudian Abdullah. Kata beliau, at-tahirut tayyibu zakil jahi. 3 sifat ini adalah sifat yang dimiliki Abdullah. Yang pertama, Abdullah ini disifati sebagai at-tahir, anak yang suci. Kenapa? Nanti kita jawab pada putaran yang kedua. At-tahir, anak yang suci. Kedua, sifat Abdullah ini at-tayyib, anak yang baik. Ya, anak yang baik. Ketiga, zakil jahi, Abdullah ini memiliki kedudukan yang mulia. Jadi 3 sifat yang disifati untuk siapa? Abdullah. Pertama, anak yang suci. Kedua, anak yang baik. Ketiga, anak yang memiliki kedudukan yang mulia. 3 sifat itu. Taib. Kemudian yang keberapa? Tadi ada Al-Qasim, ada Abdullah. Berarti yang ketiga. Yang ketiga adalah Zainab. Putra atau putri ini? Putri. Zainab wa Zainabun. Yang ketiga. Yang keempat, Ruqayyatun. Ya, Ruqayyah, putri juga. Wa Fatimah, ini juga putri. Jadi Al-Qasim 1, Abdullah 2, Zainab 3, Ruqayyah 4, 5, Fatimah. Keenam, Ummu Kulthum. Yang terakhir yang ketujuh, Ibrahim Al-Khatimah sebagai penutup. Ibrahim Al-Khatimah artinya Al-Khatimah sebagai penutup. Jadi putra putri Nabi berapa?
Ada 7. Yang beliau sebutkan sesuai urutan beliau dulu, Al-Qasimu, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulthum, Ibrahim. Ada 7. Last. Taib. Dengan ini sempurna kita melalui 20 bait secara global. Baru kita akan ulang lagi lebih mendetail. Taib. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu? Taib. Tidak ada? Kita ulang lebih mendetail dan di sini membutuhkan konsentrasi yang lebih karena di sini kita akan bahas lebih mendetail hal-hal dan pokok-pokok yang penting. Taib. Pertama, kita kembali lagi kepada bait yang pertama, bihamdi rabbi abda'ul munirah thumma as-salatu was-salamu sirah ala nabiyyin ismuhu Muhammadu abuhu Abdullahi minhu mufradu. Beliau memberi nama nazam-nazam ini sebagai atau bait-bait syair ini sebagai apa? Al-Munirah. Baik. Karena Nabi alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Baik. Seorang yang Allah tabaraka wa taala berikan cahaya. Sehingga ketika kita membaca sirahnya, maka kita akan mendapatkan cahaya dari cahaya yang Allah Azza wa Jalla berikan padanya. Maksudnya cahaya hidayah, cahaya risalah. Itulah beliau memilih nazam ini disebut Al-Munirah. Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman ya bahwasanya Nabi ini sebagai munira, sebagai orang yang diberikan cahaya. Cahaya petunjuk, cahaya hidayah. Sehingga mengkaji sirahnya itu juga bagian dari mendapatkan cahaya petunjuk tersebut. Inilah kaitannya penamaan Al-Munirah dengan as-sirah yang beliau akan sajikan. Baik. Kedua, beliau sebutkan thumma as-salatu was-salamu sirah. Baik, kalimat as-sirah di sini bukan dimaksudkan untuk sirah yang kita kenal yaitu kisah-kisah Nabi. Tapi sirah di sini maksudnya at-tariqah. Beliau ingin mengatakan bahwasanya metodeku dalam memulai sesuatu itu memulainya dengan basmalah, hamdalah, salawat kepada Nabi. Itulah metodeku. Itulah caraku. Itu maksudnya as-sirah. Jelas ya? Tapi di sisi lain, kalimat as-sirah ini juga untuk menunjukkan pembahasan yang akan beliau sebutkan. Jelas ya? Ini namanya dalam ilmu balaghah bara'atul istihlal. Kepandaian, kecerdasan dalam memilih kata untuk pendahuluan agar apa? Agar orang sudah mendapatkan isyarat tentang apa yang akan dijelaskan kemudian. Ya? Namanya bara'atul istihlal dalam ilmu balaghah. Sehingga ketika orang membaca di awal, oh ini nampaknya nazam-nazam ini akan menjelaskan tentang sirah. Karena beliau sudah membuka tsummas salatu wassalamu sirah. Jadi sekali lagi kalimat as-sirah di sini bukan sirah yang maksudnya adalah sejarahnya Nabi. Tapi sirah di sini maksudnya beliau ingin menjelaskan caraku, metodeku dalam memulai kajian itu memulainya dengan basmalah, memulai dengan hamdalah, memulai dengan salawat. Tapi ketika beliau memilih dengan as-sirah memang ada maksud lain sebagaimana beliau sebutkan dalam syarahnya. Apa maksudnya? Untuk mengisyaratkan pembahasan dan bahasan yang akan beliau sebutkan berikutnya. Itulah yang disebut dengan bara'atul istihlal. Ketika seorang mendahului ya muqaddimahnya itu dengan kalimat-kalimat yang mengisyaratkan tentang kandungan yang akan disampaikan kemudian. Ya, tentang kandungan yang akan disampaikan kemudian. Taib, berikutnya. Informasi yang berikutnya yang perlu kita kaji adalah nama Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam, namanya siapa tadi? Muhammad. Seperti yang sudah disebutkan bahwasanya Muhammad ini adalah nama yang terulang di dalam Al-Qur'an 4 kali. Ya, terulang dalam Al-Qur'an 4 kali. Ya, terulang dalam Al-Qur'an 4 kali. Ada nama lain yang juga disebutkan Allah dalam Al-Quran, yaitu Ahmad. Jadi 2 nama Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah
Muhammad, yang kedua adalah Ahmad. Ya, di surat As-Saff, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Baik, Muhammad sendiri apa artinya? Yang terpuji atau yang mendapatkan banyak pujian? Muhammad itu artinya adalah seseorang yang mendapatkan banyak pujian. Kalau Ahmad, seorang yang terpuji. Tapi kalau orang yang mendapatkan banyak pujian, namanya Muhammad. Kalau orang yang dapatkan satu pujian atau terpuji, Mahmud, bisa terpuji. Tapi kalau sudah Muhammad, itu artinya orang yang mendapatkan banyak pujian. Dan nama Nabi itu menunjukkan hakikat beliau alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Bukan hanya sebatas nama tanpa mengandung makna. Banyak orang namanya Abdullah tapi tidak hamba Allah. Ya, banyak orang namanya Saleh tapi dia tidak saleh karena sebatas nama yang tidak mengandung makna, tidak mengandung sifat. Tapi Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam, namanya adalah sifatnya. Sifatnya ada pada namanya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Jelas ya? Jadi memang beliau adalah orang yang terpuji atau banyak pujian pada dirinya. Bukan hanya satu dua pujian. Makanya Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atamus salam tidak hanya terpuji sesaat atau ketika beliau sudah diangkat menjadi Rasul dan Nabi. Di masa mudanya beliau sudah dijuluki sama orang-orang Arab sebagai Al-Amin. Orang yang terpercaya. Sebelum mereka mengetahui dan menolak beliau sebagai Rasul dan Nabi. Berarti Muhammad memang nama yang mengandung makna. Nama yang mengandung sifat. Sifatnya tampak pada maknanya. Pada namanya. Sifatnya tampak pada namanya. Alaihi afdhalus salatu wa atamus salam. Tidak seperti apa yang kita miliki nama-nama kita. Tidak sama sekali mungkin atau banyak yang tidak memancarkan atau mengartikan sifat-sifat kita. Ya, namanya Karim misalkan mulia tapi enggak mulia. Namanya Saleh tapi enggak saleh, ya, dan seterusnya. Taib. Berikutnya yang penting untuk diketahui pula bahwa Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'anul Karim tidak pernah menyebut nasab Nabi. Yang Allah sebut hanyalah nama Nabi. Allah tidak pernah menyebut Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib dalam Al-Quran, enggak ada. Allah hanya menyebut namanya saja, Muhammad. Fadilatul Syekh Shalih bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah dalam syarahnya menjelaskan bahwa salah satu tujuan Allah hanya menyebut nama Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atamus salam untuk memutus kebiasaan jahiliyah yang mana mereka salah satu kebiasaan buruk mereka adalah apa? Membangga-banggakan nasab mereka. Sehingga Allah hanya menyebut Muhammad sebagai Muhammad. Tidak Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr bin Ghalib. Enggak disebutkan sampai di akhir. Ya, tapi beliau hanya menyebut, Allah tabaraka wa taala hanya menyebut Muhammadur Rasulullah. Maka kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Baik. Untuk memutus apa? Kebiasaan jahiliyah yang mereka membangga-banggakan nasab mereka. Baik. Pertanyaannya, apakah nama Muhammad ini dikenal di masa jahiliyah atau tidak dikenal? Nah, itu pertanyaan. Ya, apakah Muhammad ini satu nama yang dikenal di masa jahiliyah atau tidak dikenal? Disebut oleh para ulama, nama Muhammad ini sedikit yang menggunakannya, tapi dikenal. Ya, nama Muhammad ini sedikit yang menggunakannya, tapi dikenal. Terutama ketika datang kabar kepada orang-orang Arab bahwa akan diutus kepada mereka seorang nabi yang bernama Muhammad. Akhirnya beberapa ayah, beberapa orang tua menamakan anaknya Muhammad.
berharap kalau anaknya menjadi nabi. Ya, berharap anaknya menjadi nabi, maka dinamakan Muhammad. Tapi Allah tabaraka wa taala kemudian pilih Muhammad Sayyidina Rasulullah sebagai utusan Allah tabaraka wa taala dan mengabaikan yang lainnya. Makanya nama-nama Muhammad yang lain tidak dikenal. Padahal ada. Nama-nama Muhammad yang lain itu ada di masa Nabi, tapi tidak dikenal. Yang dikenal Muhammad ya Muhammad saja, yaitu Rasulullah. Berbeda kalau namanya misalkan Abdullah, ada yang lain. Namanya misalkan Umar, ada yang lain. Namanya Khalid, ada yang lain. Namanya Al-As, ada yang lain. Tapi Muhammad ada yang lain, tapi tidak dikenal kecuali beliau alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Itulah janji Allah tabaraka wa ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan selalu junjung namamu. Sehingga tidaklah tersebut nama Muhammad kecuali tertuju pada dirinya, bukan kepada yang lainnya. Tidaklah tersebut nama Muhammad kecuali tertuju pada dirinya, bukan kepada yang lainnya. Berbeda kalau kita katakan Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah banyak. Ya. Tapi kalau tersebut Muhammad, maka salawatu rabbi wa salamu alaihi lah yang dimaksudkan. Kemudian berikutnya Abdullah, sang ayah. Baik, sang ayah. Ayahnya namanya Abdullah. Dan nama Abdullah ini sudah dikenal di masa jahiliyah, bukan hanya di masa Islam. Ya. Jadi kemudian orang hari ini nama Abdullah itu nama Islam. Abdullah itu di masa jahiliyah sudah dikenal. Buktinya Abdullah ini ayahnya Nabi, sebelum Nabi diutuskan sebagai Nabi sudah diberi nama oleh sang kakek Abdullah. Sehingga Abdullah ini suatu nama yang sudah dikenal sebelum Islam. Kemudian setelah datangnya Islam, kata Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam, sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Tapi nama ini secara zatnya sudah dikenal, Abdullah. Kalau Abdurrahman tidak dikenal kecuali ya, atau Abdurrahman ya ini apa namanya tidak terlalu populer, tidak dikenal karena sebagian orang Arab mengingkari nama Ar-Rahman. Qalu wa Mar-Rahman. Ya, qalu wa Mar-Rahman. Ar-Rahman itu apa? Ya, Ar-Rahman itu apa? Seperti di Sulhul Hudaybiyah juga ketika Nabi ketika mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, kata Quraisy, hapus ini Ar-Rahman Rahim, kita enggak kenal. Tulis cukup dengan Bismikallahumma. Akhirnya dihapuslah dan ditulis Bismikallahumma. Ala kulli hal. Apapun itu, intinya Abdullah ada satu nama yang sudah dikenal di masa jahiliyah. Salah satu nama yang dimiliki adalah dimiliki oleh ayahnya Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam, yaitu namanya Abdullah. Abdullah ini satu di antara 10 putranya Syaibah. Syaibah ini atau yang dikenal dengan Abdul Muttalib, kakaknya Nabi, itu memiliki 10 anak laki-laki. 10. Ya. Bukan 1 2, 10. 10 anak laki-laki. Ada kisahnya, ringkasnya adalah ketika Abdul Muttalib ini menemukan Zamzam yang tertimbun karena banjir, Abdul Muttalib ini bermimpi, berulang mimpinya bahwa Zamzam itu di satu lokasi, di satu tempat. Dia tidak percaya karena ini mimpi, hanya lewat saja. Ternyata kok terulang terus. Sampai akhirnya ia menggali dan ternyata ditemukan. Setelah mendapatkan Zamzam ini, kemudian beliau diminta bagiannya oleh suku-suku Quraisy yang lainnya. Mereka merasa ini juga milik kami, jadi ini milik bersama, bukan milik Anda sendiri. Disinilah beliau merasa lemah. Karena tidak memiliki putra-putra yang kuat untuk memposisikannya dia sebagai seorang ayah yang dijaga oleh putra-putranya. Maka di sini kemudian Abdul Muttalib ini bernazar. Kalau ia punya 10 anak putra, maka 1 akan dipersembahkan kepada Allah. Artinya disembelihkan gimana? Disembelih, dibunuh. Dipersembahkan terus disembelih, dibunuh. Ternyata benar. Abdul Muttalib dikaruniakan 10 anak putra. 10 anak putra. Ketika sudah 10, maka beliau harus menepati nazarnya. Sedangkan disebutkan di sejarah bahwasanya Abdullah ini termasuk anak kesayangannya Abdul Muttalib.
Ketika dari 10 ini diundi siapa yang harus dibunuh, disembelih, dipersembahkan, yang muncul adalah Abdullah. Diulang lagi Abdullah. Diulang lagi Abdullah. Berarti Abdullah yang harus disembelih dan dibunuh. Tapi di sisi lain Abdul Muttalib atau Syaibah sangat mencintai Abdullah. Gak mau, anaknya sendiri gak akan tega. Akhirnya ia mencari cara bagaimana menebus nazarnya ini. Maka mendapatkan solusi yaitu apa? Antara nama Abdullah disandingkan dengan 10 onta. Diundi. Keluarlah Abdullah. Baik, kalau gitu tambah 20 onta. Diundi, keluar lagi Abdullah. 30 onta, diundi, keluar Abdullah. Untung Abdul Muttalib gak putus asa. Kalau putus asa udahlah sembelih aja gitu. Dibunuh aja. Ya. Akhirnya 40 onta, keluar lagi Abdullah. Terus begitu sampai 100 onta. Setelah 100 onta, keluarlah 100 onta, bukan lagi Abdullah. Disinilah sejarah awal mula satu nyawa itu dihargai 100 onta. Sehingga hukum ini sebenarnya sudah ada di masa jahiliyah. Bahwa satu nyawa dihargai 100 onta. Yang dulunya satu nyawa 10. Makanya awal undian berapa tadi? 10. Dulunya 10. Setelah ini kemudian terjadilah perubahan hukum di antara mereka. Satu nyawa menjadi 100 onta. Dan itulah kemudian yang diikrarkan di dalam syariat Islam. Ya, diikrarkan 100 onta. Satu nyawa adalah apa? Diyatnya 100 onta. Kemudian ketika 100 onta ini ya sudah, itulah yang dipersembahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menggantikan putranya Abdullah. Putranya Abdullah. Taib. Lalu kemudian Abdullah ini ayahnya Nabi menikah dengan Aminah, ya, dan di sanalah apa ini waktu azan? Masya Allah. Kita baru mulai putaran yang kedua sudah habis waktunya. Berarti harus diulangi di pertemuan yang akan datang. Taib. Sedikit saja bahwasanya kemudian Abdullah ini menikah dengan Aminah dan di situ terlahirlah seorang putra yang kita kenal dengan Muhammad ibni Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Taib. Abdullah kemudian meninggal, ya, kemudian meninggal di usia yang masih muda dan posisi putranya ini masih dalam kandungan istrinya yang bernama Aminah sehingga tidak sempat ia melihat. Dalam sebagian pendapat ahli sejarah begitu. Ada sebagian yang mengatakan sempat dia melihat artinya lahir kemudian setelah beberapa waktu setelah lahir ayahnya ini wafat. Ada yang mengatakan masih di kandungan. Ala kulli hal apapun itu ada beragam pendapat di kalangan ahli sejarah tentang apakah ayah Nabi ini wafatnya di saat Nabi masih di kandungannya atau Nabi setelah lahir. Taib, atau Nabi setelah lahir baru kemudian beberapa saat kemudian wafat. Tapi ya itulah yang disebutkan oleh ahli sejarah wallahu taala a'la wa alam. Sudah habis waktunya. Berarti Al-Munirah diulangi yang putaran yang kedua. Gimana Mas Andi? Lanjut. Gimana Mas Jeffrey? Mas, ikut Mas Andi. Taib. Kita sempurnakan saja mungkin kaitannya dengan nasab Nabi baru kita berhenti. Gimana Abah Mahmud? Baru kelihatan ini. Saya berhari-hari nggak kelihatan nih mana Abah Mahmud. Jalan-jalan aja. Taib. Lanjut atau sudah Abah Mahmud? Lanjut ya. Taib. Kita lanjutkan di nasab Nabi saja sampai bait yang keempat. Ya. Nanti insya Allah dalam kajian yang berikutnya. Ya 3 bulan ke depan berarti kajian berikutnya di bulan Desember insyaallah. Nanti kita ulang lagi lebih detail. Ya insyaallah kita ulang lagi lebih detail. Karena banyak sekali hal yang harus diuraikan. Tadi ini baru lewat aja. Belum sempat menguraikan sedikit pun. Ya belum menguraikan sedikit pun. Taib.
Pertama tadi dikatakan Abdullah dan dikatakan mufradu. Nah, mufradu di sini kita sudah jelaskan tadi bahwasanya Rasulullah alaihi afdhalus salatu wattamussalam itu anak tunggal. Artinya tidak punya saudara laki-laki, saudara perempuan secara nasab. Berbeda halnya nanti secara persusuan. Kalau saudara persusuan ada, tapi kalau nasab nggak ada. Ya. Jadi ini adalah putra satu-satunya Abdullah, putra satu-satunya Aminah. Abdullah tidak pernah menikah dengan wanita lain dan punya anak dari wanita lain. Aminah juga tidak pernah menikah dengan suami lain dan punya anak dari suami lain. Muhammad ibnu Abdullah ini adalah putra satu-satunya. Baik. Berikutnya, jadduhu Syaibah. Nah, ini dia. Kenapa kakeknya Nabi itu disebut atau namanya Syaibah? Abdul Muttalib ini julukan. Abdul Muttalib ini nama panggilan. Disebutkan di sejarah, menurut tadi sejarah, katanya Syaibah ini kan artinya adalah rambut putih, uban. Katanya ketika Syaibah ini lahir, rambutnya itu sudah putih. Ketika Syaibah ini lahir, rambutnya sudah putih. Ketika dia lahir, rambutnya putih. Maka kemudian sama ayahnya, siapa ayahnya? Hashim. Baik, ayahnya Hashim. Kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sama ayahnya Hashim. Hashim ini sebenarnya juga bukan nama. Ya, bukan nama. Nanti suatu saat kita akan bahas lagi lebih detail insyaallah. Baik. Maka sama ayahnya Hashim ini dikasih nama Syaibah. Sesuai dengan kondisinya. Yaitu apa? Rambutnya sudah putih, baru lahir sudah putih. Ya kasih nama sekalian Syaibah. Gitu. Nah, pertanyaannya kenapa dikenal dengan Abdul Muttalib? Kenapa dikenal dengan Abdul Muttalib? Dikenal dengan Abdul Muttalib karena satu peristiwa. Syaibah ini lahir di kota Madinah. Yang dulu dikenal dengan kota apa kota Madinah sebelumnya? Yathrib. Ya, nama kota Madinah sebelumnya Yathrib. Setelah Nabi masuk di situ disebutlah dengan Madinatu Rasulillah, kotanya Nabi. Jadi Madinah itu artinya kan kota. Jadi namanya kota Madinah ya artinya kota, kota-kota gitu. Tapi maksudnya Madinah di sini artinya Madinatu Rasulillah, kotanya Nabi. Itu maksudnya. Ya, makanya kalau Madinah kota Makkah kita tulis Madinatu Makkah, begitu tanpa alif lam. Ya. Atau Madinah al-Makkah al-Mukarramah pakai alif lam. Tapi kalau al-Madinah bukan hanya Madinatu Madinah. Apa Madinatu Madinah? Kota-kota kan jadi lucu. Tapi Madinatul Madinah artinya kotanya Rasulullah alaihi afdhalus salatu wattamussalam. Kotanya Rasulullah alaihi afdhalus salatu. Madinatu Rasulullah alaihi afdhalus salatu wattamussalam. Taib. Kisahnya adalah Syaibah ini lahir di kota Madinah atau dikenal dengan kota Yathrib sebelumnya. Kenapa kok bisa lahir di kota Madinah? Karena memang ibunya itu berasal dari kota Madinah. Ibunya itu berasal dari kota Madinah. Istrinya siapa? Hashim. Ketika ibunya Syaibah ini hamil tua, tinggallah di kota Madinah. Hashim pergi berdagang. Sampai di Palestina, Hashim meninggal. Ketika Hashim ini meninggal, Hashim berwasiat kepada saudaranya Hashim, namanya Al-Muttalib. Saudaranya Hashim namanya Al-Muttalib. Kata Hashim, kalau nanti anakku sudah lahir, sudah cukup dewasa, bawalah dia untuk mengenal keluarganya di Mekah. Kan dia di Madinah, lahir di Madinah, kemudian di masa kecilnya di Madinah. Ketika sudah menjadi anak muda, datanglah Al-Muttalib ini menjemput Syaibah. Ya. Belum terlalu besar, masih anak-anak begitu. Diboncengkanlah di belakangnya Al-Muttalib, sang paman, ya kan? Perjalanan yang jauh antara kota Madinah sampai Mekah dan menggunakan kendaraan yang apa adanya dulu ya, onta begitu, maka membuat Syaibah ini tampak kotor, tampak lelah, tampak hitam.
Dikiranya orang-orang itu adalah budaknya Al-Muttalib. Maka orang-orang menyebutnya Syaibah sebagai apa? Abdul Muttalib, artinya budaknya Al-Muttalib. Itulah asal usulnya. Ya. Makanya Nabi sangat hadir dengan nama ini. Kata Nabi dalam suatu peperangan, "Anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku adalah seorang nabi yang tidak ada dusta dan aku adalah putranya Abdul Muttalib. Bukan putranya Syaibah, tapi putranya Abdul Muttalib. Karena itu yang kemudian lebih dikenal daripada Syaibah. Nah, Syaibah ini nama aslinya. Jadi Syaibah tadi nama aslinya. Nama julukannya Abdul Muttalib. Terkadang Syaibah ini disebut juga dengan Syaibatul Jud. Artinya Syaibatul Jud itu adalah kedermawanan. Kenapa beliau dikaitkan dengan kedermawanan? Karena Abdul Muttalib ini memang orang yang terkenal sangat dermawan. Sehingga dinisbatkan kepada kedermawanan itu Syaibatul Jud. Baik. Itulah Abdul Muttalib. Kemudian berikutnya adalah kita sempurnakan nasabnya Nabi ini min nasli Adnan. Kenapa harus disebutkan Adnan? Kakaknya Nabi ada banyak. Kakeknya Nabi ada banyak. Tapi kenapa yang disebutkan Adnan? Kenapa nggak disebutkan misalnya Hashim? Kenapa misalnya Abdi Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, tapi Adnan? Karena Adnan ini menjadi pembeda antara bangsa-bangsa Arab. Bangsa Arab itu terbagi menjadi 3 bangsa. Al-Arabul Aribah, Al-Arabul Musta'ribah, Al-Arabul Ba'idah. Yang pertama adalah Al-Arabul Aribah. Al-Arabul Aribah ini kakek mereka namanya Qahtan. Kakek mereka namanya Qahtan. Jadi Bani Qahtan, keturunan Qahtan ini namanya Al-Arabul Aribah. Nah, yang kedua apa tadi? Al-Arab Al-Musta'ribah. Al-Arab Al-Musta'ribah ini yang kakek mereka Adnan. Kakek mereka adalah Adnan. Jadi Bani Adnan, keturunan Adnan ini namanya Al-Arab Al-Musta'ribah. Dan yang terakhir Al-Arabul Ba'idah, ini adalah bangsa Arab yang sudah punah, yang sudah tidak ada keturunannya, seperti kaum Ad, seperti kaum Thamud, sudah tidak ada lagi keturunannya. Jadi orang Arab itu ada 3, ya, keturunan Qahtan, keturunan Adnan, dan orang-orang kabilah-kabilah yang sudah tidak ada keturunannya seperti Ad, seperti Thamud, seperti Ad, seperti Thamud. Nah, Qahtan inilah biasanya orang-orang yang berasal hari ini dari negeri Yaman, selain para habaib, ya. Kalau para habaib itu keluarganya Nabi, sehingga akan kembali kepada Adnan ini. Ya, kembali kepada Adnan. Itulah mengapa beliau menyebutnya min nasli Adnan, dari keturunan Adnan. Secara spesifik yang disebutkan Adnan. Karena inilah yang membedakan antara Adnan dan Qahtan. Ya, kalau keturunan Adnan akan disebutkan Adnan. Makanya salah satu sifat atau julukannya Nabi disebut dengan Khairul Adnan. Sebaik-baik keturunannya Adnan. Sebaik-baik keturunan Adnan adalah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wassalamu alaihi. Sudah jelas ya? Wa aslul Arab, dari bangsa Arab. Tadi bangsa Arab terbagi menjadi 3. Al-Arabul Aribah, ini namanya dari keluarga Qahtan. Al-Arab Al-Musta'ribah, dari keluarga Adnan. Kemudian Al-Arabul Ba'idah, ini seperti kaum Ad, kaum Thamud. Yang terakhir, kaitannya dengan ibundanya Nabi alaihi afdhalus salatu wa atamus salam, tadi kita kenal namanya Aminah, bukan Aminah. Apa yang membedakan artinya Aminah dan Aminah? Kalau Aminah itu sesuatu yang aman, itu Aminah. Tempat yang aman, amin. Baladun amin, tempat yang aman. Ya. Kalau Aminah gitu, Aminah, ya, Aminah itu artinya terpercaya. Ya, wanita yang terpercaya disebut dengan Aminah. Walaupun memiliki singgungan ya. Orang yang dirasa aman adalah orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya itu adalah orang yang dirasa aman, kan begitu, ada singgungannya. Tapi ala kulli hal, itulah bedanya Aminah dan Aminah. Sedangkan ibunya Nabi siapa?
Aminah bukan Aminah. Taib. Kemudian ya yang terakhir adalah kakek-kakeknya Nabi seluruhnya dari dua sisi. Dari sisi ayahnya, dari sisi ibunya. Dari dua sisi ini semuanya dari suku Quraisy. Semuanya dari suku Quraisy. Dari sisi ayahnya, dari sisi ibunya. Semuanya dari apa? Dari suku Quraisy. Sehingga Nabi tidak keluar dari suku Quraisy. Makanya sebaik-baik suku Arab adalah suku Quraisy. Ya, sebaik suku Arab adalah suku Quraisy, di mana Nabi alaihi afdhalus salatu wa atammus salam itu apa? Berakhir nasabnya kepada Quraisy ini. Baik. Itulah yang dibahas pada pertemuan pagi hari ini sampai siang. Kita belum membahas lebih detail lagi tentang bait-bait yang tersisa. Insyaallah tabaraka wa taala pada pertemuan berikutnya kita akan kaji lagi lebih mendetail. Karena kajian ini tadi hanya sekilas dulu ya, dan begitulah metode yang memang selayaknya untuk mengkaji suatu kajian. Kita memahami secara global, baru kemudian kita pahami secara lebih detail lagi. Ya. Agar pemahaman kita secara global sudah menggambarkan apa yang telah kita pelajari, lalu kemudian lebih membuat kita semangat untuk apa? Mencari tahu lebih detailnya seperti apa berkaitan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi ya, begitu juga nama-nama yang tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Baik, ada pertanyaan atau sudah kita cukupkan? Naam. Silahkan kalau bertanya. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Menjelaskan, mengkaji atau syarah kitab ini. Syarah Nadham ini maksudnya. Syarah Nadham ini yang ada hanyalah satu syarah yang saya tahu. Syarahnya beliau sendiri. Adanya hanya PDF. Nanti bisa bagi nanti. Ada PDF-nya, coba cari di Telegram atau di sini ada, di Google juga ada. Syarhul Munirah. Tulis aja Syarh Al-Munirah akan diketemukan. Syarahnya beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin. Walaupun syarah ini ya tidak terlalu luas, memang ini ditujukan kepada pemula, tapi penuh dengan faidah. Penuh dengan faidah. Tapi apa yang saya jelaskan, beberapa saya jelaskan di luar syarah ini, gitu. Itu maklumat lain dari saya karena telaah dari kitab-kitab yang lain, gitu. Ya, jadi itu syarah yang ada. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Nah, ada lagi yang mungkin ditanyakan? Ada lagi atau tidak ada? Cukup di situ. Ada pertanyaan di online enggak? Enggak ada. Baik. Insyaallah kalau begitu kita akan lanjutkan kita dalam pertemuan berikutnya, berarti kita masih membahas Al-Munirah. Tadi saya berharap subhanallah kita bisa jelaskan satu persatu dengan detail sampai sempurna, ternyata nggak bisa. Ya, ternyata tidak bisa. Tapi la ba'as, ya, tidak mengapa. Insyaallah nanti kita kaji lagi lebih detail karena masih banyak menyisakan pertanyaan. Ya, masih banyak sekali menyisakan pertanyaan yang perlu dibahas. Ya, kenapa beliau misalkan menyebutkan kelahiran Nabi itu pada tanggal 12 Rabiul Awal, kenapa tidak milih tanggal 9, tanggal 13, tanggal apa? Jadi alasan-alasan beliau sebutkan di dalam syarahnya. Beliau sebutkan di dalam syarahnya, dan itu insyaallah nanti kita kaji biidznillah tabaraka wa taala. Baik. Cukup sampai di sini ya Mas Andi ya. Baik, berarti nanti pada pertemuan yang berikutnya insyaallah di bulan Desember. Insyaallah. Kalau tidak ada halangan biidznillah azza wa jalla, karena memang saya jadwalnya 3 bulan sekali. Insyaallah kita kaji lagi lebih mendetail tentang Al-Munirah fi muhimmi ilmi sirah. Wallahu taala a'la wa alam. Ada pertanyaan ya Yazid? Baik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.